Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Dhani Setiawan, IPM 0691 akan menjelaskan modul 3 mengenai nomor 1 mengenai dynamic routing. Oke, dynamic routing adalah salah satu metode untuk routing yang dikerjakan oleh router tersebut. Jadi maksud dinamik itu adalah routing tersebut akan dilakukan secara otomatis oleh router tersebut. Nah, di sini ada banyak kelebihan juga dan ada kekurangan, terutama yang paling umum ya. Kekurangannya ada di beban dari router tersebut. Nah, router tersebut akan jika networknya cukup banyak, maka router tersebut akan mencari sebuah routing yang terbaik untuk semua network tersebut. Jadi cukup berat ya untuk penanganan dari routing kalau mereka dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing sendiri bagusnya untuk network yang kisaran kecil sih ya bisa mempermudah pekerjaan kita ya, apalagi dinamik mereka secara otomatis. Oke, sekian, saya lanjut untuk yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dhani. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai nomor 2, yaitu routing ya. Di sini saya menggunakan 2 klien dan 2 jaringan yang berbeda di satu router. Nah, sesuai di contoh modul dan di soal yang tertera, di sini saya menerapkan dynamic routing. Saya membuat 2 dynamic routing, 2 address, dan untuk 2 interface saya menggunakan address 10.1 dan 11.1. Oke, untuk klien tersendiri dia menggunakan IP 10.2. Bentar. Nah, di sini ini 11.1 ini gateway-nya adalah 11.1. Sedangkan untuk IP-nya saya setting statis 11.2. Nah, untuk yang ini, yang PC yang lain ini adalah untuk ikut gateway di jaringan 10.1 dengan IP 10.2. Oke, kita coba tes ping. Oke, tidak ada masalah. Oke, dan sebaliknya. Oke, kita bisa coba juga pingnya di sini. Saya sebelumnya juga sudah menjalankan. Kita coba dulu. Ini 192.168.11.1. Oke, bisa ya. Terus 11.2. Oke, bisa. Dan ke server kita sendiri bisa. Oke, bisa ya. Oke, mungkin oleh itu jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu adalah server SFTP atau file transfer protocol. Lalu buat 3 user dengan atur hak akses sebagai berikut. Oke, yang pertama sebentar ya. Oke, cek. Oke, yang pertama saya setting FTP terlebih dahulu ya. Tentunya saya menggunakan virtual machineWare atau VirtualBox juga bisa. Jadi saya instalasi aplikasinya terlebih dahulu pakai perintah sudo apt get install vsftp. Nah, setelah install kita buat 3 user dengan perintah sudo user add user 1, user 2, dan user 3. Setelah itu kita bisa lihat ya hasil dari pembuatan user ini ada di sebentar, saya coba lihat di sini. Kita bisa lihat di sini banyak sudah user yang kita buat tadi. Nah, untuk ini setelah itu kita masuk ke settingan dari VSFTP nya. VSFTP.
Oke, untuk settingan VSTP-nya ialah ada 4 parameter ya. Pertama, saya mencari anonymous, ini di no, pasti no, ini defaultnya yes. Terus ada tambahan, ada di sebentar, ada di sini juga, Jared local user. Sebentar, ada tambahan, ada di, nah ini sebelumnya cuman ini Jared local user. Nah, ini ada tambahan ini untuk setting virtual user. Nah, virtual user nanti di sini kita akan menggunakan user virtual dari VS service dari program VSFTPD-nya. Jadi kita nggak perlu untuk create user ya. Create user untuk di home directory, kita cukup menggunakan virtual user. Nah, allow with root ini untuk kita dapat mengakses sebuah folder dari root FTP tersebut. Nah, setelah itu saya membuat folder terlebih dahulu ya, folder FTP dan FTP virtual. Nah, di sini ada 4 file. Ada file ya, yang ini adalah file yang berisi jenis-jenis user. Maksud saya macam-macam user yang kita pakai, ada 3 user dan tiap user punya settingan tersendiri. Nah, seperti ini dia bisa download dan upload, sedangkan yang ini hanya bisa upload, kan download enable-nya no, sedangkan yang ketiga dia tidak bisa upload dan download. Oke, kita langsung coba aja di klien kita klien pakai Ubuntu juga. Kita langsung connect dengan IP-nya, connect FTP 0.30.1. Oke, dengan user pertama kita coba user 1 maksudnya. Kita coba download sebuah file yang ada di mana tadi, bukan di sini maksud saya, di sini file yang ada di sini. Kita download 1.txt. Download bukan get. Download 1.txt. Oke, kita dapat transfer komplit. Kita coba upload. Saya sudah menyiapkan sebuah file. Nah, ini tadi path-nya ada di sini ya. Ini kita hasil downloadan tadi. Sedangkan yang ini akan kita upload. Kita coba upload yang user1.txt. Upload menggunakan put user1.txt. Oke, kita coba di server ada. Oke ya, user pertama bisa upload dan download. Oke, kita coba user kedua hanya bisa download, jadi kita harusnya nggak bisa upload. Oke, untuk user kedua kita use permission denied karena dia tidak bisa download. Untuk upload kita coba put user2.txt. Oke, kita cek. Oke bisa ya. Oke, selanjutnya user 3 kita di soal tidak bisa upload dan download, maka kita coba upload user3.txt. Oke, denied. Untuk downloadnya kita coba juga. Oke, denied. Oke, jadi itu sudah memenuhi dari soal modul 4 nomor 1 ya. 1, 2 dan 3. Oke, sekian dan terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Meden Istiawan. Saya akan melanjutkan untuk praktikum modul 4 ya, di mana saya melanjutkan nomor 2 untuk melakukan telnet. Di sini saya kebagian untuk telnet dengan membuat file bernama jaringan. Oke, pertama-tama kita setup dari server dulu. Di sini server saya sebelumnya sudah install ya aplikasi namanya telnet D. Nah, setelah install kita coba cek apakah servicenya sudah jalan.
mode service telnet status. Oke, nggak perlu ya berarti. Oke, kita cek langsung kita langsung konekin aja. Kita coba telnet 192.168.30.1. Oke, kita connected ya. Nah, di sini akan login menggunakan username ini ya. Dani 06931 dengan password TOR. Oke, di sini kita sudah login di komputer ini dengan terminal di klien. Oke, di sini kita akan membuat sebuah file di folder download yang nama filenya adalah jaringan. Oke, kita cek di server apakah sudah ada. Kita close saja. Kita cek di file manager. Kita cek di download. Oke, sudah ada ya file jaringan. Jadi telnet ini adalah seperti remote access. Oke, mungkin ini telah memenuhi langkah-langkah dari soal ini. Jadi cukup sampai di sini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Kali ini nama saya Yogi Prasetyo dari kelompok JK199 mengerjakan soal praktikum modul 3 dengan soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dynamic routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Oke, ini jawaban sudah saya persiapkan. Oke, dynamic routing. Yang pertama saya akan menjelaskan routing. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internetwork. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat hinggap dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Selanjutnya yaitu router dinamis atau dynamic routing adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat routing yang baru. Routing dinamis merupakan routing protokol digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Jadi, routing dinamis itu adalah sebuah routing yang berjalan secara dinamis atau otomatis. Namun bukan berarti kalau otomatis kita tidak men-setting secara manual, salah. Kita tetap harus men-setting secara manual terhadap sebuah routernya agar bisa menggabungkan atau meneruskan sebuah paket dari jaringan A ke jaringan B ataupun ke jaringan yang lainnya. Oke, selamat malam. Saya Yogi Prasetyo dari kelompok JK199 Praktikum Jaringan Komputer. Di sini saya akan menyelesaikan soal praktikum modul 3 untuk soal nomor 2 yang perintahnya kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Oke. Di sini saya akan memperagakan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini sudah saya siapkan ada PC klien dan laptop klien 3, dan di sini ada klien 3. Di sini ada sebuah switch yang saling terhubung dengan kabel LAN. Di sini saya menggunakan switch 24 port ya. Ini juga 24 port. Nah, dan ada satu router. Nah, di sini maksud dari routing yaitu meneruskan paket dari network A ke network B. Ini saya sudah simulasikan untuk network A, IP-nya 192.168.30.0, dan di sini network B 172.16.10.0. Jadi ini kelas A, ini kelas B. Ya, ini network kelas B ya.
Nah, di sini yang pertama kita setting IP pada routernya. Langsung aja kita klik. Nah, di sini fisikalnya sudah on ini ya. Oke, langsung saja kita konfigurasikan untuk Ethernet 0 yang gunanya untuk network yang A ini ya. Nah, di sini kita on kan. Ya, kita on dan di sini kita atur untuk IP address dari sini. Ya, di sini saya atur yaitu 192.168.30.254. Lalu untuk yang network kedua kita on kan juga. Di sini saya atur 172.16.10.254 yaitu untuk gateway ya, gateway yaitu IP routernya. Lalu untuk selanjutnya kita setting IP pada klien. Kok headphone. Oke, kita setting IP. Untuk IP-nya kita setting 192.168.30.1, subnet masknya 255.2550. Oke, lalu untuk yang kedua yaitu kita gunakan ya 192.168.30.2, subnetnya 255.255.250. Default gateway kita isi kosong set apa tuh, kita isi ini ya 192.168.30.254. Sini kita atur juga 192.168.30.254. Oke, di sini kita atur juga 192.168.30.3. Ini 55.25 ini 192.168.30.254. Oke, sudah terhubung ya. Lalu untuk yang network D kita atur IP-nya yaitu 192.16.10.1. Oke, otomatis terisi di sini 172.16.10.254. Itu alamat gateway routernya, IP router. Oke, di sini 172.16.10.2. 172.16.10.254. Oke, di sini diatur juga 172.16.10.3. 172.16.10.254. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk ping. Tuh, tes ya. Kita coba ping
Oke, kita coba ke router. RTO dan terkirim. Kenapa pertama RTO? Karena kan kita melewati switch terlebih dahulu, baru langsung nyambung ke routernya. Lalu kita coba ping ke network sebelah ya, 172. Kita coba routing ke network sebelah, 16.10.1. Tambah RTO lah, oke, langsung terhubung ya. Kita coba dari PC nomor 1, kita routing ke network sebelah juga. Ping 192.168.30.1. Oke, sudah otomatis terhubung. Oke, jadi meskipun kita lewat sini juga bisa kita untuk pembuktian 172.16.10.3. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terhubung. Itu pun juga di sebaliknya. Ping 192.168.30.3. Oke, terhubung. Jadi untuk percobaan routing kita berhasil. Oke, kalaupun kita hanya memakai satu router dan 2 PC dengan network satu PC ke PC yang lain itu berbeda, sama saja. Oke, sekian dari saya dari kelompok JK199. Nama saya Yogi Prasetyo. Kali ini saya akan menyelesaikan soal praktikum dari modul 4 yang nomor 1, di mana soal tersebut memerintahkan kita untuk membuat sebuah server FTP, lalu kemudian membuat 3 user dan atur hak aksesnya sebagai berikut. User pertama hanya bisa download dan upload. User kedua hanya bisa upload, sedangkan user ketiga tidak bisa apa-apa alias hanya bisa login. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama kita masuk ke user root. Caranya sudo min i. Lalu yang kedua, kita cek untuk konfigurasi atau kita cek apakah VSF TPD sudah ada atau FTP-nya sudah ada apa belum. Cara mengeceknya, ketikkan ini, kita cek. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal ya. Saya sudah menginstal VSF TPD. Lalu selanjutnya kita buka dan kita atur untuk vsftpd.com. Nah, di sini pertama-tama kita aktifkan untuk pengaturannya dengan cara menghapus tanda pagar atau komen ini ya. Itu yang di listen kita aktifkan. Lalu untuk listen IPv6 kita aktifkan juga. Anonymous enable kita aktifkan namun bernilai no, atau kita tidak aktifkan untuk anonymous enable atau login anonymous. Lalu kita aktifkan juga untuk local enable, jadi kita mengizinkan untuk koneksi berdasarkan jaringan lokal. Lalu untuk word enable kita yes, dan kita aktifkan. Untuk local Umax kita aktifkan juga. Selanjutnya untuk direct message atau pesan pendek kita aktifkan juga. Kita gunakan waktu lokal, waktu yang ada di laptop
server. Nah, untuk ini Xverilog enable kita yeskan juga. Connect from port 20 kita aktifkan, ini yang penting, connect from port 20. Lalu apa lagi ya, bentar, kayaknya masih ada. Nah, dan di sini kita atur untuk chroot local user, ini saya tambahin sendiri ya. Untuk chroot local user saya kasih, lalu diberi menu. Terus untuk user sub token ini menggunakan as user, jadi ini gunanya untuk mendefinisikan usernya. Lalu untuk local root, yakni untuk folder lokal, kita gunakan untuk directory dari user 1, jadi semua user nanti cuman ada satu directory yang bisa diakses, yaitu directory /home/user1/ftp/files. Lalu untuk konfigurasi user kita taruh di /etc/vsfppd/vsfppd strip virtual strip user. Nah, ini gunanya untuk konfigurasi nama-nama user ya, pengaturan usernya nanti. Lalu kita di sini menggunakan virtual user, kita pakai virtual user local priv, kita yeskan. Kipasnya terlalu kenceng, gak apa-apa, supaya laptopnya dingin. Oke, ini saya pakai user virtual ya, supaya nggak susah-susah bikin user manual, agar bisa login dari manapun nanti, karena sudah diatur dari servernya. Jadi untuk username dan password sudah ada di servernya, jadi hanya orang-orang tertentu yang mengerti username dan passwordnya yang bisa connect ke server. Oke, untuk selanjutnya kita edit untuk user listnya. Nah, di sini dan seperti yang tadi ada di vsfppd.conf-nya ya, kita di sini memberikan user 3, jadi 3 user, atau ini sebenarnya saya kasih user 1 kayak gini juga bisa, atau user 2, tapi sini saya kasih user 3 karena nantinya user 3 hanya saya fokuskan supaya tidak bisa update atau download karena nggak ada perubahan. Oke, untuk selanjutnya saya mau mengecek firewall saya. Oke, di sini untuk port-portnya sudah terbuka semua ya. Untuk port 21 buat TCP sudah ada, untuk FTP-nya oke, sudah aktif semua ya. Dan ini sebenarnya untuk telnet, karena saya persiapkan untuk soal nomor 2 nanti ada telnetnya juga ya. Selanjutnya saya periksa untuk IP address saya, if config. Oke, np3s0 dia 108.1.1, tapi karena ini saya menggunakan VirtualBox, jadi di sini saya menggunakan VirtualBox, jadi nanti mungkin untuk np3s0 saya matikan. Oke, saya buka dulu VirtualBox-nya. Oke, kita restart untuk bentar saya lihat. Belum, kita restart networking-nya.
Oke, di sini coba cek. Config. Ya, otomatis NP3.0 nya hilang, jadi berganti dengan VBoxNet 0. Buat yang belum tahu VBoxNet 0 ini apa, VBoxNet 0 ini merupakan penghubung, ibaratnya kalau di kehidupan nyata itu seperti LAN, untuk menghubungkan dari komputer main PC saya ke ini VirtualBox yang ada. Oke, lama bentar, maaf, ditunggu dulu. Ya, sudah ada di sini. Saya masuk ke, kita cek, kita masuk ke user root. Oke, untuk konfigurasinya 3.0.1 kok sama ya atasnya, bentar, kita restart dulu untuk networkingnya. If config, nah oke, sudah berubah. Lalu untuk selanjutnya kita mengecek atau menambahkan list user siapa saja, nama usernya serta passwordnya dengan cara nano /etc /vsftpd /vsftpd virtual user. Nah, sini kan saya sebelumnya sudah coba vsftpd user. Oke, nah di sini tak kasih ada 3 user, yaitu user 1, user 2, sama user 3. Oke, selanjutnya selanjutnya kita restart untuk VSFTPD nya dengan cara service VSFTPD restart. Oke, sudah ke restart. Lalu untuk selanjutnya kita masuk melalui client, yaitu dengan cara ketikkan FTP lalu IP addressnya ini ya, 192.168.32. Oke, kita enter. Oke, VSFTPD langsung masuk. Kita coba untuk user 1, kita enter passwordnya user 1. Oke, login sukses. Kita lihat di direktorinya ini ada apa saja. Oke, ada coba 2.txt, coba 3.txt, ada test.txt, ada user 1.txt, ada user 2.txt. Oke, langsung saja coba kita buktikan. Kita coba download untuk user 1 ya, kita download untuk test.txt. Get test.txt. Oke, transfer complete, berarti dia bisa download. Nah, untuk kita apa ini .txt. Oke, transfer complete. Oke ya, bisa.
kita cek. Nah, sudah ada. Oke, untuk selanjutnya kita exit, kita keluar dan kita coba lalui user 2. Oke, user 2, passwordnya. Oke, kita lihat, kita coba download untuk coba 2 ya. Coba get coba 2.txt. Oke, dia nggak bisa karena dia sudah diatur untuk hanya upload saja. Lalu kita coba gunakan untuk upload. Bentar, sini kita put 3.txt, harusnya berhasil. Oke, transfer complete, kita buktikan 3 sudah ada. Oke, untuk selanjutnya kita masuk melalui user ketiga, user 3. Oke, lalu untuk selanjutnya kita atur, kita coba download ya, get user 1.txt. nggak bisa karena dia gunanya hanya bisa untuk melihat, tak bisa untuk mendownload dan tak bisa untuk mengupload. Coba put 4.txt. Oke, permission denied, nggak bisa juga ya. Oke, yang soal selanjutnya, yang soal nomor 2 untuk modul 4, yaitu lakukan telnet pada user, kemudian buatlah sebuah file bernama, untuk anggota yang pertama membuat file bernama jarcom, untuk anggota yang kedua membuat file jaringan, untuk anggota ketiga membuat file bernama komputer. Lah, di sini saya kebetulan membuat file yang bernama jaringan. Oke, yang pertama kita kan sudah kita clear dulu ya, clear biar enak. Oke, kan pertama langkahnya harus masuk ke user root. Ini sudah masuk ke user root. Lalu selanjutnya kita memeriksa apakah untuk telnet sudah terinstall atau belum. Apabila belum terinstall, kita install dulu telnetnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk memeriksanya cukup kan gini aja, telnet. Nah, sudah ada. Kalau sudah gini berarti sudah ada ya, sudah terinstall. Oke, lalu untuk memeriksanya juga bisa gini, dpkg min l gini grep telnet. Nah, di sini sudah ada, yaitu telnet, ada telnet D, ada basic telnet client, ada basic telnet server. Sudah ada berarti ya. Oke, untuk selanjutnya kita periksa port kita apakah sudah terbuka atau belum. Cara memeriksa portnya, kita ketikkan nmap lalu IP kita. Kalau misalkan lupa atau ingin mengetahui nama IP, kita ketikkan if config. Oke. Nah, berhubung di sini saya menggunakan VirtualBox, jadi yang dilihat hanya ini saja ya, yang ini jangan. Ini harusnya dilihat, tapi kalau kita memakai jaringan berdasarkan fisik bukan secara virtual. Nah, fisiknya kan ini 192.168.1.1, ini saya atur secara statik. Nah, berhubung di sini saya menggunakan virtual, jadi yang diperhatikan yaitu IP ini.
Oke, selanjutnya kita periksa apakah portnya sudah terbuka atau belum, yaitu dengan cara nmap 192.168.30.2. Oke, kita tunggu. Nah, sudah keluar laporannya, yaitu yang terbuka ada port 21 untuk service FTP, belum saya tutup karena barusan kan ngerjain FTP ya. Lalu yang kedua ada port 23 untuk service telnet. Nah, sudah terbuka. Oke, port 80 ini pasti otomatis terbuka ya, karena kalau kita searching pasti menggunakan port 80. Oke, lalu untuk selanjutnya, apabila kalian mengecek seperti ini tapi nggak keluar 23/TCP belum ada, cukup ketikkan gini aja untuk mengaktifkannya: service OpenBSD lalu /inet d/start. Nah, gini, ini kan saya sudah terbuka jadi nggak perlu. Oke, untuk selanjutnya kita membuka pada klien. Nah, di sini cukup ketikkan cara meremote. Tujuannya yaitu cukup ketikkan telnet, IP-nya ini berapa, IP servernya tadi. Nah, sini kan berhasil connect karena sudah terbuka port telnetnya. Nah, di sini kita masukkan username sama password dari komputer server. Sini loginnya yaitu DFA, yaitu nama anunya ya, Yogi 06926. Passwordnya login incorrect, berarti Yogi 06926. Passwordnya DFA. Korek lagi, bentar. Nah, sudah masuk. Nah, ini jadi otomatis langsung langsung masuk ke directory home dari komputer server. Nah, jadi istilahnya kayak ngeremote gitu ya. Nah, di sini kan soalnya kita membuat sebuah file atau sebuah directory bernama jaringan. Oke, kita langsung saja mkdir jaringan. Oke, kita enter. Nah, sini sudah otomatis terbuat. Sebentar. Kita coba ketikkan ls ya. Jret. Nah, sini sudah ada directory yang bernama jaringan ini ya. Nah, sudah ada sebuah directory. Ini ada yang baru. Oke. Nah, sudah sudah terbuat ya. Oke, sekarang waktunya kita cek ke aslinya, ke servernya, yaitu dengan cara kita buka file.
sudah ada jaringan, sudah terbuat dengan baik. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah melihat video atau sudah menilai video yang enggak kena ini. Selamat malam. Assalamualaikum, nama saya Fadil Rosi, KMPM 925 dari kelompok JK 99. Saya akan menjelaskan dari soal modul 3, soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dynamic routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Dynamic routing adalah router yang merupakan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri dengan konfigurasi yang telah dibuat. Dynamic routing bersifat dinamis dan mampu melakukan update route dengan cara mendistribusikan informasi mengenai jalur baik ke router lain. Ini saya berikutnya akan menjelaskan untuk soal dari modul 3 yang soal nomor 2, yaitu kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sini saya ada satu bit router dan 2 biji klien, dimana untuk IP yang pertama yaitu 192.168.30.254, dan untuk yang IP yang kedua yaitu 172.10.6.254. Nah, untuk IP PC klien yang pertama yaitu 192.168.31, yang satu kelas dengan 192.168.30.254. Untuk klien yang kedua yaitu IP-nya 172.110.6.1, yang satu kelas dengan 172.10.6.254. Untuk pertama kita tes yang PC klien 1, ping ke routernya dulu. Nah, di sini sudah berhasil. Coba ping ke yang ke untuk PC klien yang kedua, apakah bisa? Nah, untuk ping dari klien 1 ke klien kedua ternyata bisa. Untuk selanjutnya dari PC klien 2 untuk ping ke router sudah berhasil. Untuk ping dari klien 2 ke klien 1 nah, sudah selesai. Untuk ping dari klien 1 ke klien 2 untuk sebaiknya sama-sama sudah bisa terhubung. Sekian dari soal untuk modul 3.
Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk modul buat untuk nomor 2, yaitu lakukan telnet pada user, kemudian buatlah subwoofer bernama untuk anggota liga yaitu komputer, kemudian cek pada user apakah file tersebut sudah terbentuk. Yang pertama-tama kita cek dulu apakah sudah terinstall telnetnya. Install lalu kemudian telnet ke IP tujuan. Untuk kedua liga ini adalah untuk internet, maka portnya sudah terbuka. Saya adalah masuk ke Starbox, lakukan telnet pada IP yang tadi. Jangan masukkan password username untuk IP yang tadi, untuk passwordnya. Setelah masuk, kemudian buat foldernya. Nah, kita cek dulu apakah sudah terbuat. Nah, untuk folder komputer sudah terbuat, maka proses remote menggunakan telnet sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.